Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Futuhul Ghaib, makalah yang kedua. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu Ustadz Azhari Malaysia, alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustaz? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Pak Syarifuddin, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu ya Pak Syarifuddin ya. Beliau ini sudah istiqomah. Ustaz Azhari, alhamdulillah izin mangga. Masya Allah. Sehat Pak Ustaz. Bunda Aik juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Sehat selalu Bunda Aik ya. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Supri ya. Masya Allah. Di pagi yang cerah ini ya Pak Supri ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mas Ray juga sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ray. Kemudian tadi siapa kelewat ya. Amin kata Pak Supri. Cing Ato juga hadir. Assalamualaikum Tuan Guru. Hadir. Sehat selalu Cing Ato ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kesabaran yang sempurna oleh Allah. Cep Kiki juga sudah hadir. Alhamdulillah. Amin. Cep Kiki sehat selalu Cep ya. Samulih na Cep. Mas Ray, terima kasih Mas Ray. Semoga Mas Ray sehat selalu ya. Masya Allah. Kemudian siapa lagi nih? Tadi ada yang kelewat ya. Siapa nih? Bu Mimi Karmila, ya Bu Mimi juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu? Kemarin tidak hadir ngaji Bu Mimi ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Semoga semua sehat walafiat. Amin. Sehat Kang Dendo. Sehat selalu ya Kang ya. Kemudian Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ahmad. Sehat selalu Pak Ahmad. Ya, mudah-mudahan Pak Ahmad diberikan kesehatan oleh Allah. Ustaz Nur Rahman juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Nur Rahman. Sehat selalu Ustaz. Pak Supri juga amin. Masya Allah ya. Kelihatan nggak Pak Supri tulisannya? Kang Dendo, alhamdulillah Ustaz Nur Rahman. Amin ya. Alhamdulillah Yai kata Kang Dendo. Mana Kang Akung nih Kang Dendo? Belum kelihatan. Biasanya paling awal beliau. Enggak Pak Ustadz. Waduh, enggak kelihatan terus ya Pak Supri ya. Umu Ihsan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Umu sehat selalu Umu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu dan berkah. Amin. Amin Umu. Mudah-mudahan Umu Ihsan juga sehat selalu ya. Bu Hajai Is dari Cianjur. Abah Aib juga sudah kelihatan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Aib, gimana Abah? Sehat, Bah? Hari Sabtu Abah hadir nggak nih? Di S3. Masya Allah. Bu Mimi Karmila, muhun Pak Ustadz. Punten kemarin izin. Ya, mangga. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Umu Ihsan juga amin. Bu Mimi Karmila juga amin. Alhamdulillah sehat. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad ya. Kemudian Pak Hamid juga belum hadir ya. Al-Insi, Assalamualaikum Pak Yai dari Sukabumi hadir. Mangga Al-Insi Sukabumi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan istiqomah nih Al-Insi. Kemudian Pak Danus Jubair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Abah Aib, alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin Abah Aib. Mudah-mudahan Abah Aib pun sehat selalu ya. Pak Muhammad Malaysia juga hadir. Assalamualaikum Ustadz dengan love-nya 3 ya, Masya Allah. Pak Muhammad mohon ditunggu ya. Udah dipesan ini semua, tinggal tunggu dan tinggal kirim. Masya Allah. Kang Dendo sepertinya, waduh kelewat Kang Dendo.
Pak Rofi juga sudah hadir ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut lagi dan semoga Yai sehat selalu. Amin, amin, amin. Kemana aja nih Pak Rofi ini baru kelihatan nih. Pak Muhammadiyah Ustadz, Alhamdulillah siap. Kemudian Azhar Abdullah juga hadir hari ini ya. Alhamdulillah Azhar Abdullah sehat. Gimana nih? Mudah-mudahan Agustus Allah pertemukan ya. Ya begitulah planningnya ya. Mudah-mudahan Allah restui dan Allah mudahkan segala-galanya. Begitu Pak Muhammad. Pak Hamid 60, Assalamualaikum. Semua pecinta ilmu, jempol sehat, mohon bergabung. Siap Pak Hamid 60, tepi jendela seger. Kemudian Baskot KM29 juga hadir, Alhamdulillah. Sehat selalu Baskot KM29. Kang Dendo, apa ini? Semoga istiqomah, nggak ada Pak Bos. Apa ini? Kang Dendo. Siap Kang Dendo ya. Azhar Abdullah, Alhamdulillah, Insya Allah, Masya Allah, siap. Mantuan hadir, Yai, Alhamdulillah. Mantuan nih lama nih, baru kelihatan lagi nih mantuan nih, kemana aja nih mantuan ya. Pak Muhammad benar Ustadz, amin, amin, yuk kita. Pak Edi Mustafa juga hadir, Assalamualaikum Yai, derek ngawas, monggo. Masya Allah, Pak Muhammad sampai terimpi-impi. Mudah-mudahan Allah berikan kenyataan ya. Masya Allah. Baskot KM29 juga sudah hadir. Amin. Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Bahrudin ya. Kalimantan sehat. Aduh tadi kelewat siapa tadi. Pak Hamid 60. Pak Bahrudin, amin. Iya. Baskot KM29. Oke, Pak Muhammad, tampak terang jelas Ustadz. Oh, Masya Allah. Begitu Pak Muhammad ya, mudah-mudahan betul-betul tampak terang. Oke, kita mulai ya dengan bacaan selawat. Tuan Guru Jumana 77. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Tuan Guru Jumana 77. Love. Sehat selalu Tuan Guru Jumana ya, mudah-mudahan. Kang Dendo Yai, Kak Rai itu bisa ikut ngaji kalau lagi nggak ada Pak Bosnya. Oh begitu maksudnya. Siap. Mudah-mudahan tetap bisa terus ngaji walaupun ada Pak Bosnya ya. Pak Bosnya ikut ngaji, ikut ya. Mudah-mudahan bisa ikut ngaji Mas Rai. Masa Barsa 78 juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Guru Jumana 77. Amin. Masa Barsa sehat. Kemarin sepertinya tidak hadir ya Mas Rai. Masa Barsa ya. Nah ini dia Kang Akung. Assalamualaikum Yai. Semoga Yai sehat selalu. Alhamdulillah Kang Akung sehat selalu. Mudah-mudahan Kang Akung juga sehat selalu ya. Masya Allah. Mana nih satu laginya triwek-wek. Abah Oji, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Abah. Pak Ahmad Rifai juga sudah hadir, Alhamdulillah. Azhar Abdullah, semoga Tuan Guru dan jamaah sehat walafiat, panjang umurnya. Siap. Munadi Akhirat juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin menyimak Ustaz. Siap. Sehat selalu ya Bu Hajahani ya. Tuan Guru, terima kasih. Semoga berkah selalu. Pak Muhammad, amin. Yuk kita mulai ya. Masih di makalah kedua ya. Kita lanjutan kemarin ya. Nok Musna belum hadir nih. Masa Barsa, Alhamdulillah sehat Yai. Semoga Yai juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Munadi Akhirah, amin. Kalau tidak salah, sampai mana nih? Kalau nggak salah ini mulainya wasbiru begitu ya. Ya mudah-mudahan benar. Ustaz Azhari biasanya menulis batasannya. Oke. Pak Hamid 60 seger. Oke. Pak Hadi Waluyo mana nih? Makaryo. Umu Isan leresip. Umu Isan ya. Sehat selalu Umu. Oma Nisa juga hadir. Assalamualaikum Guru. Wilujeng Enjing. Terima kasih Oma Nisa. Bunda Aik masih Bunda Aik.
Mbak Ayu Musrifah mana nih Mbak Ayu Musrifah nih? Warna-warni lama nih nggak hadir ya. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pak Hamid 60, mantap Pak Yai, siap. Seger Pak Hamid ya. Mbak Muhani juga hadir. Assalamualaikum Yai, mohon izin belajar, siap. Mbak Muhani sehat selalu ya Mbak Muhani. Om Anissa sama-sama. Bunda Aik masih Yai, siap. Bunda Aik mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita mulai ya. Mas Ray, yang nempel kepada saya Mas, apa itu? Time Iswer. Mana nih Time Iswer juga belum hadir nih, Masya Allah. Lagi sibuk Time Iswer nih. Pak Muhammad, amin, amin. Oke, Mbak Eti Suryati juga sudah siap bergabung ya, sudah menyapa kita ini. Lagi wudhu. Sang dermawan kita belum hadir ya. Oke. Bu Wiwin juga belum hadir ya. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemarin tidak hadir. Mudah-mudahan hari ini bisa hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aba Aib udah siap Aba Aib? Mana bebeknya nih Aba Aib nih? Bebeknya belum kelihatan nih Aba Aib. Ailsa 31 hadir Ustadz. Alhamdulillah. Mbak Ailsa lama ini Mbak Ailsa nih. Baru kelihatan lagi. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Ailsa ya. Sehat Mbak. Mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Eti Suryati, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Aba Aib, siap insya Allah. Siap selalu ya. Pak Jamaluddin juga hadir ya. Pak Jamaluddin sehat selalu ya. Abim Budiman hadir, alhamdulillah. Siap Mas Abim Budiman. Mbak Ailsa, alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Sehat selalu ya. Mbak Ailsa 31. 31-nya apa nih? Misterius nih 31-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru. Nah, ini wawunya masih atop. Isbiru fi'il amar ya, dengan fa'ilnya antum. Dan kalian bersabarlah. Begitu ya. Dan kalian bersabarlah. Wala tajza'u. Dan janganlah kalian tergesa-gesa. Nah begitu. Jadi kalau lawan kata dari sabar itu pengennya cepet-cepet kan begitu ya. Jadi tergesa-gesa. Pak Alimin, terima kasih Pak Alimin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Hadi Waluyo juga hadir hari ini. Assalamualaikum Yai, hadir. Masya Allah, kemana ini? Makario. Nok Muzda juga belum hadir hari ini ya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat. Pak Alimin, terima kasih Pak Alimin. Semoga berkah selalu ya Pak Alimin Sumbawa. Amin Pak Yai. Mas Ray sabar. Sama nggak dengan Mas sabar saya ya. Kang Abdul Papua juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Yaiku, semoga sehat selalu. Masya Allah. Kemana aja nih, Masya Allah. Baru kelihatan nih Papua. Kang Abdul Papua baru kelihatan nih, kemana aja nih. Kemudian Pak Ahmad Rifai. Terima kasih Pak Ahmad Rifai. Nok Muzna juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Maaf telat ya. Tidak apa-apa. Mas Barsa, Mas Ray, love katanya. Oke, kita lanjut ya. Dan janganlah kalian tergesa-gesa. Pak Hadi Waluyo lagi kurang sehat Yai, mboten makaryo. Oh siap, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna ya buat Pak Hadi Waluyo. Oke, siap ya, hari ini agak ke dalam materinya ya. Agak ke dalam begitu Kang Dendo. Kang Akung ya. Kang Akung masih di puncak. Kemudian wasbitu, wawunya masih atop, isbitu fi'il amar dengan fa'ilnya antum ya. Dan kalian teguhlah. Dan kalian teguhlah, begitu ya.
Iya, diminta teguhlah begitu. Atau kalian teguhkanlah begitu. Kang Akung udah di rumah Yai. Oh begitu, siap. Apa ini? Oh apa po ini? Assalamualaikum Ustadz. Oh Ipak Purnomo. Bergabung dari Jawa Timur. Terima kasih. Maam Pak Ipak Purnomo. Iya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan nih Jawa Timur ya. Terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah nih Pak Purnomo. Ya mudah-mudahan istiqomah. Goresan pena. Sepertinya baru hadir lagi nih Goresan pena. Time Isfer. Nah, kemana nih Time Isfer nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Love. Masya Allah. Sehat selalu ya Time Isfer ya. Masya Allah. Luar biasa nih Time Isfer nih. Love. Live-nya setiap sore. Pada maghrib ya. Time Isfer ya. Mudah-mudahan berkah. Yuk kita lanjut. Jadi wasbitu dan kalian teguhkanlah. Wala tanfiru. Dan janganlah kalian tanfiru. Apa itu tanfiru? Tanfiru itu berpaling bolehlah. Atau janganlah kalian lari. Jadi la-nya nahi ya. Tanfiru fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun. Karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya antum. Dan janganlah kalian berlari. Begitu maksudnya. Atau berpaling lah boleh begitu ya. Kemudian berikutnya was'alu wala tas'amu. Nah ini. Kedudukan kalimatnya sama ya. Ini wawanya masih atop. Kemudian fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Kemudian wawanya masih atop. Lanya nahi. Ya berpaling kata Ustadz Nur Rahman. Tas'amu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya. Hilangnya huruf nun karena af'al khomsah dengan fa'ilnya antum. Dan janganlah kalian merasa bosan gitu. Dan kalian mintalah kepada Allah. Dan janganlah kalian merasa bosan. Nah ini yang akan saya perdalam ya. Karena kalimatnya meminta begitu ya. Biasanya meminta itu dari hawa nafsu. Nah begitu kan ya. Orang itu kalau minta berarti merasa kurang. Nah sedangkan kita diajarkan untuk ikna. Nah, untuk merasa cukup. Nah lalu kenapa di sini diajarkan juga kalian memintalah. Nah begitu kan. Meminta di sini yang dimaksud bukan dari hawa nafsunya, tetapi dari hatinya. Begitu Kang Dendo. Nok musnah ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara membedakan permintaan itu dari hatinya atau permintaan itu dari hawa nafsunya? Nah gitu kan. Nah pertama, kita sudah kelihatan dari sini. Wala tas'amu. Dan janganlah kalian merasa bosan. Jadi kalau permintaan itu hadirnya, datangnya dari hawa nafsu, pasti ketika permintaan itu belum dikabulkan oleh Allah, berhenti. Sudah merasa bosan. Kenapa? Karena munculnya dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu terburu-buru. Pak Abdul Hamid, assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Monggo Pak Abdul Hamid ya, mudah-mudahan Pak Abdul Hamid sehat selalu. Kang Deddy Rustandi juga hadir lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai, sehat selalu, amin. Kemudian Bu Samsinahar, masya Allah, inilah bebeknya dari Abah Ayub. Assalamualaikum Yai, maaf telat lagi beberes. Siap Bu Samsi Nahar ya, mudah-mudahan segera beres begitu kan ya. Kemudian Sari Keke, assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam Sari Keke, mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Bu Johan juga hadir hari ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Bu Johan, sehat selalu ya Bu ya, mudah-mudahan Bu Johan semakin sehat.
Kemudian Pak Iqbal hadir juga. Assalamualaikum Yai, kembali hadir Yai. Mangga Pak Iqbal, mudah-mudahan Pak Iqbal sehat selalu dan istiqomah. Kita lanjut ya. Jadi was'alu wala tas'amu. Kalian mintalah kepada Allah dan janganlah kalian merasa bosan. Nah, Bu Johan amin. Jadi bentar nih suaranya nih. Tapi jelas Pak Supri, suara saya Pak Supri. Jadi kalian janganlah meminta. Begitu kan ya, ada kalimat ya, ajaran dari kita dari awal itu, kita tidak boleh meminta gitu kan ya. Karena meminta itu tanda kurang. Dan kita diajarkan untuk selalu merasa qanaah ya, merasa cukup. Jadi tidak ada permintaan. Pak Supri jelas Pak Ustadz, alhamdulillah. Lalu di sini muncul ternyata perintah, kalian mintalah. Jadi permintaan itu yang diperintahkan di sini adalah permintaan yang datangnya bukan dari hawa nafsu, tetapi dari hati. Nah, terus tadi muncul pertanyaan, gimana cirinya bahwa permintaan yang kita minta itu datangnya dari hati, bukan dari hawa nafsu? Bagaimana cara mengetahuinya? Pertama yang sudah kelihatan di sini adalah wala tas'amu. Dan janganlah kalian merasa bosan. Nah, jadi kalau permintaan itu datangnya dari hawa nafsu, itu diiringi dengan rasa bosan. Ketika permintaan itu belum terkabulkan, begitu. Nah, lalu lebih tajamnya lagi, permintaan yang datangnya dari hati itu adalah permintaan orang yang nafsunya sudah terdidik. Begitu. Iya, ini agak ini apa namanya? Ya mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau orang itu nafsunya sudah terdidik, maka yang keluar itu dari hatinya, bukan dari nafsunya. Jadi minimal yang terdidik itu sudah level nafsu yang ketiga. Ya. Kalau nafsu yang pertama adalah amarah. Putri Sob. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama ini Putri Sob ini. Apa nih Mas Ray? Gentle, laki banget. Getaran suaranya dari relung. Masya Allah. Mas Ray, luar biasa ya. Sari Keke berapa hari nggak ikut hadir, dah banyak ketinggalan materi ini. Oh begitu ya, makanya Mbak Sari Keke ya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Cap Kiki jelas Kang Ustadz. Oke. Al-Insi, lebih enak minta tolong ke Allah Pak Yai, sudah pasti dijamin. Nah itu dia Al-Insi. Jadi permintaan itu, ketika permintaan itu ditujukan kepada Allah, itu harus betul-betul dari hati, bukan dari hawa nafsu. Kebanyakan kita meminta itu dari hawa nafsunya. Lalu tadi muncul pertanyaan, bagaimana caranya mengetahui bahwa permintaan itu munculnya bukan dari hawa nafsu. Maka nafsu kita terdidik dulu. Nafsu yang pertama adalah amarah. Bagaimana cara mendidiknya? Sedikit makan, sedikit tidur. Kemudian perbanyak ibadah sunnah dan perbanyak zikir. Itu nafsu yang pertama, amarah. Kalau itu semua sudah kita lakukan, maka kita akan bisa melanjutkan mendidik nafsu yang kedua, yaitu lawamah. Bagaimana cara mendidiknya? Yang pertama adalah kita harus merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Dan siapa yang selalu diawasi oleh Allah adalah orang yang sabar. Pak Johan Caniago juga hadir. Assalamualaikum Tad. Siap Pak Johan ya, Masya Allah. Maaf terlambat katanya. Siap, baru mulai Pak Johan ya. Nah itu. Jadi orang yang sabar itu yang merasa diawasi oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Lalu orang yang bisa sabar, dia akan bisa merasa diawasi oleh Allah. Lalu akan naik
menjadi muhasabah. Dia akan mampu melihat dirinya. Kesalahan dirinya akan mampu terlihat. Bukan kesalahan orang lain yang tampak jelas, tetapi kesalahan dirinya akan tampak jelas. Sehingga dia akan mengadakan sanksi-sanksi yang disebut dengan mu'aqobah. Nah itu, sanksi. Ya. Jadi apa yang dilakukan dari hari ke hari, dia tahu persis bahwa dirinya ada kesalahan. Nah, sehingga dia muhasabah. Begitu. Dia muhasabah. Nah gitu ya. Pak Erik juga izin nimbrung Ustadz. Siap Pak Erik. Santiago. Pak Erik Santiago. Ikut nimbrung. Sari Keke harus mematikan 4 kematiannya Ustadz. Masya Allah. Begitu Sari Keke. Jadi ketika yang 3 sudah ada pada dirinya, maka apa yang dilakukan? Nah, maka Allah akan mengelompokkan kita dengan orang-orang soleh. Min ibadikas solihin. Tuh. Jadi ketika yang 3 itu sudah ada pada diri kita, ada muraqabah, muhasabah, kemudian memberikan sanksi atas kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan kelompokkan kita menjadi min ibadikas solihin yang disebut dengan as-suhbah. Itu. Bu Mul juga hadir ternyata, Masya Allah. Sehat Bu Mul. Nah ini dia sang ceria kita dari Tasik ini. Maaf telat lagi. Oh lagi saman, siap Bu Wiwin. Mudah-mudahan Bu Wiwin sehat selalu ya. Masya Allah. Begitu. Nah ketika yang 4 ini sudah ada pada diri kita, maka dinaikkan oleh Allah, bisa mendidik nafsu yang ketiga, yaitu mulhamah. Apa itu nafsu mulhamah? Bagaimana cara mendidiknya? 4 juga. Yang pertama adalah tazkiyah. Dia akan mampu membersihkan diri. Hal yang baik akan masuk dan hal yang buruk akan keluar. Kenapa? Karena hatinya sudah punya penjaga yang disebut bawab. Nah, itu materi di Futuhul Ghaib ya. Jadi ada bawab, ada penjaga yang Allah kirim di hatinya. Sehingga hatinya dijaga oleh Allah. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Bagaimana agar kita diberikan bawab oleh Allah? Bagaimana agar kita diberikan penjaga hati oleh Allah? Betul Pak Supri, pertemuan yang kemarin ya. Apa itu? Pertama adalah kita belajar keluar dari diri kita. Ya, itu yang pertama. Dalam diri kita ada 2 sikap, yaitu mukhalafatun dan munazatun. Mukhalafatun adalah sikap yang berbeda dengan kemauan kita, dengan kemauan Allah. Maka luruskan, harus belajar cocok dengan kemauan Allah. Itu berarti kita keluar dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah munazaatun, selalu menentang. Manusia itu selalu menentang. Maka keluar dari sikap menentang itu. Bagaimana caranya? Rela diatur oleh Allah. Nah, begitu. Kalau itu sudah terjadi, maka hati kita akan menjadi bersih. Dan ketika ada debu di dalam hati kita, maka akan tampak jelas. Itu yang disebut dengan tasfiyah. Nah, dari tasfiyah itu akan kelihatan. Dari perilaku kita yang selalu berbeda dengan keinginan hawa nafsu. Mukhalafatul hawa. Nah, ketika kita sudah mencapai derajat mukhalafatul hawa, perilaku kita itu selalu berbeda dengan keinginan nafsu, maka disitulah kita boleh meminta. Was'alu wala tas'amu. Begitu ya. Nah gitu. Pak Suwandi, Bu Mesaro juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selalu sehat. Amin. Pak Suwandi, Assalamualaikum. Pak Suwandi Kebumen, izin menyimak. Mangga. Tadi ada yang di atas tadi terlewat. Monggo diulang lagi ya. Tidak saya sapa. Oke. Ini dapat peringatan lagi ya. Saya salah apa ya? Masya Allah. Bentar nih. Aju banding dulu. Gak tahu nih salahnya apa.
Begitu kira-kira ya. Jadi ketika perilaku kita itu sudah berbeda, ya, berbeda dengan keinginan nafsunya, maka kita itu sudah bisa, ya, permintaan yang ada pada diri kita itu permintaannya bukan dari hatinya. Salah terus jadinya. Bukan dari hawa nafsunya. Al-Insi, kitab apa ini Pak Yai? Kitabnya Futuhul Ghaib, ya. Saya sudah ngetik tapi tidak tampak, ya. Tidak kelihatan itu. Tamhor, ya, Tayadih 574. Assalamualaikum, Bekasi hadir Ustaz. Siap. Nah ini dari Pak Muhammad ini. Futuhul Ghaib, Pak Hadi Waluyo. Tazkiyah ada dua ya. Ya, tazkiyah itu takholi dan tahali, betul. Ya, jadi memasukkan, mengeluarkan yang tidak baik dan memasukkan yang baik, begitu Pak Hadi. Pak Syarifuddin, saya nampak tulisannya Yai. Ya, ada yang kelihatan, ada yang enggak. Mbak Turisa, tadi ada itu, siapa itu tadi ya? Yuk lanjut ya. Pak Ahmad izin Yai, monggo Pak Ahmad. Al-Insi pembahasannya enak ke hati Pak Yai. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat ya. Begitu kira-kira ya. Jadi was'alu wala tas'amu. Jadi kalian mintalah kepada Allah dan kalian jangan merasa bosan. Nah ini satu bukti gitu. Kata Mas Rey ada judul di atas. Iya betul Mas Rey. Jadi ada yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan begitu. Nah itu, ya. Jadi kalau kita sudah bisa mendidik nafsunya sampai ketiga aja, nah itu insya Allah itu, maka kita akan permintaan yang muncul itu dari hati kita. Nah itu ya. Oke, sekarang kita coba lihat lanjutannya ya. Kita coba buka dulu di halaman 32. Pak Supri. Di halaman 32. Pak Mahmud Al-Banjari. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kita boleh lihat dulu di halaman 32 ya. Nah, di sini kita mudah-mudahan lebih paham ya. Banding tidak disetujui. Salah saya apa? Itu yang belum tahu. Ya. Itu. Bandingnya tidak disetujui. Nah, kita lihat dulu 31-nya ya, halaman 31 dulu. Nah, di sini dulu di halaman 31. Nah, di sini kita lihat. Pak Dedi Rustandi, ini siapa nih? Pak Mahmud Al-Banjari, waalaikumsalam. Pak Dedi, Dira Masohi, ternyata Fathul Ghaib. Ya itu ada kata-kata hawa nafsu ya. Gitu. Oke. Pak Supri siap Pak Ustadz. Pertama halaman 31 dulu ya. Di halaman 31 di sini ada kalimat. Coba kita lihat dulu. Irham. Ini fi'il amar ya. Irham nafsaka. Nah, irham ini fi'il amar. Time iswar masih time iswar. Bu Hajah Siti Nur Hasanah juga sepertinya mau hadir ya. Apa sudah hadir ya? Irham. Ini fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Time iswar masih Ustaz. Siap. Nafsanya maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, kaknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, irham nafsaka. Ya, kemudian ini wawunya atop. Ya. Maka depannya dibaca asfik. Ini fi'il amar juga ya. Asfik fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Ala huruf cer, ha domir muttasil sebagai majrur ya. Siap Bu Hajah Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Haji? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Haji ya. Nah,
Kita cicil dari sini ya. Irham tadi fi'il amar dengan fa'ilnya anta, nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ka-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Apa tuh artinya kira-kira? Irham, engkau sayangi. Engkau sayangilah nafsaka, dirimu. Wa asfik alaiha, dan engkau belas kasihanilah alaiha, padanya. Begitu kan ya. Jadi kita diperintah untuk sayangi diri kita. Begitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kan? Nah, masih ada lanjutannya. Berikutnya kita baca wastakmil. Ini juga fi'il amar ya. Oh, Pak Tafsir. Iya, siap Pak Tafsir. Saya Pak Tafsir. Baela Dwi R ya, berarti Mama Lintang ya. Alhamdulillah Mama Lintang nih insya Allah nih mulai istiqomah hadir ya. Sehat selalu Mama Lintang ya. Pak Tafsir sehat ya, alhamdulillah. Jadi wastakmil. Nah, ketika di sini ada lamnya mati, maka dihidupkan dengan kasroh. Jadi wastakmilil alati wal adawati. Nah, begitu ya. Jadi fi'il amar dengan fa'ilnya anta, al-alati maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasro karena jamak mu'anas salim. Ya, Mama Lintang amin ya, Mbak Ella Dwi R ya, namanya ya. Kemudian wal adawati, wawunya atop, al adawati maktuf dari matuf alinya al alati. Nah, begitu ya. Aba Aib masih Aba Aib. Ya. Apa artinya? Gitu kan? Dan engkau gunakanlah gitu. Al-alati, peralatan atau segala peralatan. Wal adawati, dan sarana gitu ya. Dan sarana. Terus di sini ada allati u'titaha. Allati ini isim mausul ya. Nah, dia sebagai naat. U'tita, ini fi'il mudhari, fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya anta. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah, baru fi'nya huruf jar. Kita lanjut di sini. Ta'ati, majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Maula mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Minal fi'li, minnya huruf jar, al fi'li majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wal imani, wawunya atop, al imani maktuf dari matuf alinya al fi'li. Wal ma'rifati, wawunya atop, al ma'rifati maktuf dari matuf alinya al fi'li. Wal ilmi, wawunya atop, al ilmi maktuf dari matuf alinya al fi'li. Yuk kita perhatikan baik-baik, ini bagus sekali ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik, jangan mengantuk. Aba Aib masih, Oma Nisa juga amin. Yuk kita perhatikan baik-baik. Jadi irham nafsaka. Engkau kasihanilah. Engkau sayangilah dirimu. Wa asfik alaiha, dan engkau belas kasihanilah. Alaiha, atasnya. Wastakmil, dan engkau gunakanlah al-alati. Nah, ini segala peralatan yang dimaksud adalah jasmaniyah. Begitu. Wal adawati, nah ini sarana. Ini ruhaniyahnya. Nah, begitu ya. Jadi ini jasmaninya dan ini adalah ruhaniyahnya. Allati yang u'tita, yang engkau telah diberinya. Nah, mana nyahnya kembali ke al-alati wal adawati. Ya, jadi lahir dan batin atau fisik dan ruhaninya. Dan ternyata itu satu peralatan ya yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk apa? Fi ta'ati maulaka. Untuk taat kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Minal fi'li. Nah, baik
yang berupa tindakan nyata, maksudnya begitu ya. Wal imani, dan keimanan. Wa ma'rifati, dan kemakrifatan atau pengenalan batin atau pengenalan diri kepada Allah. Kemudian wal ilmi, dan ilmu pengetahuan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Masya Allah. Jadi, kita itu diperintah untuk menyayangi diri kita. Dan belas kasihanilah kepada diri kita. Maksudnya begitu. Dengan cara gitu. Gunakan jasad kita dan ruhani kita yang telah engkau terima darinya. Maksudnya begitu ya. Untuk taat kepada Allah. Begitu. Baik berupa tindakan nyata dan keimanan dan kemakrifatan dan ilmu. Nah, ini masih belum jelas ya. Masih perlu pendalaman lagi. Nah, nanti dibuka di halaman langsung ke halaman 32. Nah, tapi sebelumnya untuk agar naik tangganya itu tidak berat, kita buka dulu di Sirajut Thalibin. Nah, di sini ada, nanti Pak Muhammad nih sudah pesan ya. Jadi kitabnya nanti cuman yang baru Pak Muhammad ya. Jadi warnanya putih. Ya, kalau ini kitab lama, jadi warnanya tulisannya seperti ini ya. Tapi insya Allah masih jelas. Nah, ini di halaman 18 nanti ada di sini. Nah, ini untuk tangga ya. Biar kita lebih paham, saya jepit dulu ini sedikit. Nanti kita kembali lagi di halaman 32 ya. Nah, ini sekilas saja. Nah, di sini ada kalimat idza aradallahu ta'ala an yuwaliya abdan. Nah, baru di sini ada min abidihi fataha alaihi baba zikrihi. Nah, sampai sini aja dulu ya. Coba. Idza aradallahu ta'ala. Idzanya adalah dzorof ya. Idzanya dzorof. Bimakna syarat. Jadi idza ini pasti ketemu dua kalimat ya. Aroda ini fi'il madi sebagai fi'il syaratnya ya. Allahu fa'il. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Apabila Allah menghendaki. Apabila Allah Ta'ala menghendaki. An yuwaliya. Annya huruf masdariyah. Yuwaliya fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang nasab. Sebagai maf'ul bi dari aroda. Nah begitu ya. Pak Muhammad, ya Ustadz, alhamdulillah. Kemudian abdan ini maf'ul bi dari yuwaliya. Yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Nah, time isber masih. Kemudian minnya huruf jer, abidi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bu Maimunah 4094. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Maimunah. Temisur masih Ustadz. Kang Agung juga masih tentunya ya. Kang Dendo juga masih ya. Bu Wiwin mana Bu Wiwin? Gak ada suaranya ya. Mudah-mudahan masih tetap. Kang Haji Mamat belum kelihatan ya. Sang dermawan kita ya. Lanjut ya. Oke, siap masih. Cep Kiki juga masih. Oke, Kang Dendo, Bu Wiwin juga masih ya. Fataha ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ya. Sebagai jawab idza. Pak Abdurrahman Tangerang Selatan hadir Yai. Alhamdulillah. Pak Diwaluyo saya masih Yai. Siap. Pak Barudin mana Pak Barudin suaranya? Masa Barsa juga belum bersuara ya. Jadi fataha fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ala huruf cerhinya domir muttasil sebagai majrur. Baba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Pak Hamid seger. Pak Barudin masih Pak Guru. Pak Johan saya juga masih tan. Masya Allah.
Ustaz Nur Rahman juga masih Kang Yai, siap. Jadi baba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Zikri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, ya. Pak Jamal juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Maryam Alawiyah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas sabar, saya juga serius nyimak ya Ibu. Jadi baba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, zikri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ayo. Fataha alaihi baba zikrihi adalah jawab idza. M. Zainal Arifin, Lapindo hadir Yai, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, M. Zainal. Oke, kemudian Pak Nur Hadi, Assalamualaikum Pak Yai, derek ngaos monggo. Tamhor, Pak Tamhor lagi sambil belajar I'rab Ustaz. Masya Allah. Ayo siap Pak Tamhor ya. Oke, jadi apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba menjadi kekasihnya, nah, begitu ya. Seorang hamba di sini dari hamba-hamba Allah menjadi kekasih Allah, apa yang Allah lakukan? Fataha. Allah pasti membuka alaihi atasnya baba zikrihi, pintu zikirnya. Begitu. Pak Johan, apa ini? Aba Aib hadirkah? Hadir Aba Aib ada. Coba komentar Bah Aib. Ditanyain sama Pak Johan. Sama istrinya juga, sama bebeknya. Ya, termasuk Pak Johan juga sama bebeknya. Jadi ketika seseorang itu akan dijadikan kekasih Allah, maka Allah buka pintu zikirnya. Tuh Aba Aib. Siap Aba Aib. Ya. Itu. Jadi ciri orang itu akan menjadi kekasih Allah, dia dibukakan oleh Allah pintu zikirnya. Jadi dia dilalahnya itu rajin berzikir. Nah, begitu. Nah, tadi kan di Futuhul Ghaib, lahir dan jasadnya, lahir dan jasadnya, lahir dan ruhaninya atau lahir dan batinnya, dia akan mengikuti taat Allah gitu kan. Aang Iskandar, Masya Allah, love-nya banyak banget. Terima kasih Aang Iskandar. Pak Ray, ya, siap. Saya belum punya BBM. Siap, saya doakan. Pak Tafsir, oke siap Pak Tafsir. Itu terjemahan Pak Tafsir ya. Apabila Allah telah menghendaki seorang hamba dari hamba-hamba Allah menjadi kekasihnya gitu Pak Tafsir, maka Allah bukakan pintu zikirnya. Begitu. Pak Supri, apa nih Pak Ustadz, kalau baca Al-Fatihah untuk dirinya bagaimana? Boleh Pak, boleh. Kita baca Fatihah untuk diri kita, boleh. Siap. Pak Ainurdin juga hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita buka lagi ya. Jadi, kita balik lagi. Nah, biar kita semakin paham begitu. Nah, yuk kita coba. Nah, mudah-mudahan tidak jatuh. Nah, tadi di halaman 31 itu kita diajarkan untuk menyayangi diri. Nah, begitu kan ya? Nah, ini kan tadi. Nah, engkau sayangilah dirimu dan belas kasihanilah atas dirimu. Kemudian gunakanlah lahirmu dan batinmu yang engkau telah dianugerahinya fi ta'ati maulaka, untuk taat kepada Tuhanmu, berarti Allah. Gitu kan? Minal fi'li, baik berupa tindakan nyata, wal imani, keimanan, dan kemakrifatan, dan ilmu pengetahuan. Nah, itu kan? Nah, jadi memang kalau Allah menghendaki bahwa seseorang itu akan menjadi kekasih Allah, maka Allah bukakan pintu agar orang itu senang berzikir kepada Allah.
Nah begitu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa memanfaatkan lahiriah kita dan batiniah kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Gitu. Ya, apa nih Pak Ahmad, Pak Mahmud Al-Banjari tadi saya belum sempat baca. Nah, sekarang kita buka di halaman 32-nya. Nah, di sini mudah-mudahan kita lebih paham lagi. Nah, saya jepit dulu ya. Karena adanya di yang harus dijepit. Saya jepit dulu. Nah, Pak Mahmud Al-Banjari, maaf Yai, apakah zikir harus selalu duduk di atas sajadah? Ketika kita berzikir dengan menginginkan sesuatu, maksudnya ada hajat, itu harus duduk dan menghadap kiblat. Gitu, Pak Mahmud Al-Banjari. Ya, tapi kita boleh zikir, lihat di Qur'annya itu. Kegiatan manusia itu cuma 3 kan. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Dan segala kegiatan manusia itu kita untuk bisa berzikir kepada Allah. Gitu. Jadi aslinya zikir itu dalam kondisi apapun. Begitu Pak Mahmud Al-Banjari. Ya. Pak Aang Iskandar ikutan ngaji Pak Yai. Monggo Pak Aang Iskandar, mudah-mudahan berkah. Ya. Yuk, sekarang kita bagaimana agar kita itu lahir kita dan batin kita itu digunakan untuk taat Allah. Sehingga kita bisa berzikir selalu ingat kepada Allah. Begitu kan ya. Pak Johan, Aba Aib bukber di mana hari ini dengan soto Makassar. Masya Allah. Nih Pak Johan nih, Aba Aib nih minta soto Makassar nih. Masya Allah. Nah, kita lihat di sini. Ya. Jadi, agar lahir kita, ruhani kita, gitu kan ya, betul-betul dibuat taat kepada Allah. Sehingga kita itu tidak akan mengalami kesulitan urusan dunia dan juga akhirat. Begitu. Aba Aib di rumahku katanya. Pak Tafsir, zikir supaya hati tenang. Ya, siap. Kita coba lihat di sini. Ikna. Ini adalah fi'il amar ya. Minad dunya, minnya huruf cer, ad-dunya majrur. Yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Jadi engkau merasa cukuplah. Minad dunya, tentang dunia. Wal ukhra, dan tentang akhirat. Bihadzal muradi, binya huruf cer, hadza isim isyarah sebagai majrur. Al-muradi dibaca ngejer karena dia sebagai badal dari lafad hadza. Begitu. Nok muzna mana nggak ada suaranya nok muzna. Jadi engkau merasa cukuplah tentang dunia dan akhirat bihadzal muradi. Pak Ainurdin, terima kasih. Kang Akung mana suaranya nih? Mbak Ella, Pak Ustadz izin mau panggilan di musola. Oh iya, mau pengajian di musola. Mangga, Mbak Ella. Nah, Pak Ustadz nyimak ya, siap. Jadi bihadzal muradi. Dengan ini yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Dengan ini yang dimaksud. Ini adalah perintah Allah. Jadi murad yang dimaksud itu adalah perintah-perintah Allah. Jadi kita itu diajarkan untuk merasa cukup tentang dunia dan tentang akhirat dengan perintah-perintah Allah. Begitu. Terusin dulu ya biar kita paham. Kemudian berikutnya adalah wakroh. Wakroh. Wawunya atop. Ikroh ini adalah fi'il amar ya. Dengan fa'ilnya anta. Dan engkau bencilah. Fima, finya huruf cer. Fi hima ya. Fi huruf cer, hima, domir mutasil sebagai majrur. Hadza ini isim isaroh. Nah ini isim isarohnya sebagai maf'ul bih. Makanya
al-makruha. Nah, ini al-makruhanya jadi badal dari lafad hadza. Ya. Jadi wakroh fihima hadzal makruha. Begitu Kang Dendo, Kang Akung, Tem Iswar ya. Abah Oji, mana nih Abah Oji? Pak Supri ya. Dan engkau bencilah pada keduanya. Hadzal makruha. Terhadap ini yang dibencinya. Apa yang dimaksud ini yang dibencinya? Adalah larangan Allah. Tuh. Jadi kita diperintah untuk membenci pada keduanya dengan apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya begitu ya. Coba perhatikan lagi. Kita diajarkan untuk merasa cukup tentang dunia dan akhirat dengan perintah-perintahnya. Begitu. Dan kita diperintah untuk membenci terhadap keduanya dengan yang dilarang oleh Allah. Maksudnya begitu ya. Bisa dipahami ya. Iya, ini wakro ini maktuf. Maktuf alainya ikna. Nah, begitu ya. Tadi ada yang nanyain ya. Nah, fakulluma. Nah, ini di sini mulainya ya. Fakulluma. Ini fa-nya. Ini bisa juga fa-nya itu adalah fa fasihah. Maka boleh diartikan karena. Ya. Fakulluma yurodu. Nah, ini. Yurodu ini adalah fi'il mudhari majhul. Ya. Fakulluma, kullu adalah mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Maknya isi mausul sebagai mudhof ilaih. Maka butuh silah yurodu. Nah, yurodu fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari ma. Fakulluma yurodu. Nah, baru depannya di sini adalah fad tabi'un. Nah, tabi'un adalah khobar yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin li huruf jar hadza isim isaro sebagai majrur. Maka depannya dibaca badal ya. Pak Mahmud Al-Banjari insyaallah yai paham saat ini. Amin ya. Nah, maka depannya dibaca al-muradi. Li huruf jar hadza isim isaro sebagai majrur. Maka al-muradi adalah badal dari lafad hadza. Begitu Kang Dendo. Bu Wiwin masih ada. Ya, tabiun li hadzal muradi. Nah, perhatikan baik-baik ya. Masa Barsa Tem Iswar ini. Di sini rahasianya. Kenapa orang yang beriman itu hidupnya tenang? Nah, kenapa orang yang taat itu hidupnya tenang? Nah, di sini rahasianya. Siap, Bu Wiwin masih. Fakullu ma yurodu tabiun lihadza al-muradi. Apa kalau kita artikan? Karena kulluma. Kullu itu diartikan semua ya. Jadi karena segala sesuatu, boleh begitu, yurodu yang diinginkan oleh kita, maksudnya begitu. Karena segala sesuatu yang diinginkan oleh kita, tabiun. Apa itu tabiun? Hakikatnya pengikut. Maksudnya begitu. Lihadzal muradi. Jadi hakikatnya hanyalah pengikut dari keinginan Allah. Apa tadi keinginan Allah? Yang ini. Ya. Jadi keinginan Allah itu adalah perintah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu tentang urusan dunia ataupun akhirat, kita cukup taat dengan perintahnya. Kenapa? Karena semua yang kita inginkan itu ternyata pengikut dari perintahnya. Ngerti maksudnya ya?
Terusin dulu biar kita paham. Wa kullu makruhi, nah ini wawunya atop, kulunya adalah ma'tuf. Wa huwa mudhof, makruhin mudhof ilaih, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Kemudian depannya dibaca tabiun. Ini khobar dari kullu, ya. Tabiun, khobar yang dirofahkan dengan donmah yang bertanwin. Li-nya huruf jar, hadza isim isyarah sebagai majrur. Al-makruhi badal dari lafad hadza. Dan setiap yang dibenci mengikuti terhadap ini yang dibenci. Apa yang dibenci oleh kita? Hidup sengsara, sakit fisik ataupun sakit lahir batin lah ya gitu ya. Apapun yang kita benci, itu ternyata mengikut dari apa yang dilarang oleh Allah. Lihazal makruhi. Jadi kalau kita melanggar larangan Allah, pasti kehidupan kita itu akan mengalami yang kita benci. Apa itu yang kita benci? Seperti hidup sengsara yang kita tidak suka. Hidup dengan penyakit, begitu kan? Hidup yang tidak harmonis. Itu. Karena sesuatu yang kita benci, itu adalah mengikut terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada gambarannya. Ya, apa ini? Ghazali. Apa ini Ghazali? Kenapa diberi? Karena bentuknya majhul, begitu. Atau bentuknya isim maf'ul, maka bacanya adalah di. Abah Ayep, diulang lagi Abah Ayep. Pak Mahmud, ana murid. Apa ini? Ana urid wanta turid. Kata Allah, benar kayai. Ana urid wa anta turid. Oh iya. Aku yang berkehendak dan engkau yang dikehendaki. Betul. Betul Pak Mahmud. Jadi kita itu diajarkan untuk qanaah tentang dunia dan akhirat. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Begitu kan? Kalau kita menginginkan sesuatu, lakukan perintah Allah. Kalau kita membenci sesuatu, jauhi larangan Allah. Itu intinya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita diperdalam lagi di sini ada iza kunta ma'a. Ini ada salah tulis ini. Oh, Abah Aib, Kang Haji Mamat ada tapi nggak bisa masuk. Oh begitu. Pak Muhammad, iya Ustadz. Oke. Ini ada yang salah ya di sini ya. Jadi boleh diperbaiki gitu. Jadi ternyata ada yang salah kalimatnya. Jadi ini yang benar adalah amrihi. Ini alifnya benar, ini sinya diganti mim, ro-nya benar, ini diganti ha. Begitu ya. Ustaz Rahman, Masya Allah, tabarakallah, indahnya Kang Yai, nikmatnya taat. Begitu Ustaz Rahman ya. Jadi kita dapat pelajaran bahwa ketika kita menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, lakukan perintahnya Allah. Karena yang kita inginkan itu mengikut pada perintahnya Allah. Nyambung ya. Dan ketika kita membenci sesuatu, maka jauhi larangan Allah. Karena yang kita tidak suka itu mengikuti kepada larangan Allah. Gitu. Jadi kalau kita lakukan larangan Allah, maka sesuatu yang tidak kita inginkan itu pasti terjadi pada diri kita. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita perdalam di sini. Munadi akhirah, mana suaranya nih munadi akhirah? Idza kunta ma'a amrihi, ini berarti bacanya gitu ya. Jadi ada yang salah tulis. Pak Iqbal paham yai, alhamdulillah. Ya, Ghazali Faisal, terima kasih, semoga berkah. Ya, munadi akhirah ada nyatat Ustadz, Masya Allah. Ustadz Azhari masih?
Pak Hamid seger masih? Mas Rey, Pak Yai, di psikologi ada kata kunci sukses. Apa ini? Apakah sama dengan taat? Fasih, ya sama. Sama dengan taat. Tem Ismar, subhanallah. Andaikan ini paham. Aduh, kelewat tem. Pak Hamid seger. Pak Ustadz Azari masih, Ustadz. Oke, Mas Sabarsa luar biasa ya. Kita lanjut ya. Iza kunta ma'a asrihi, maaf salah. Iza kunta ma'a amrihi, ini diganti ya, ini salah ketik, boleh dibenerin. Omanisa nyimak temiswar subhanallah, andaikan ini paham, tatkala di waktu muda. Masya Allah. Tidak ada kata terlambat, Tem. Ayo, Tem. Ya, perbaiki sekarang, gitu kan, Tem. Iza kunta ma'a amrihi, kanatil akwanu fi amrika. Coba perhatikan baik-baik ya. Iza kunta, apabila, ini kunta ini adalah fi'il madi majhul, fi'il madi nakis ya, dengan isim kananya adalah anta. Kang Dendo, betul, udah sepuh Kang. Ashabul Kahfi, Pak Yai, gimana caranya mengendalikan emosional? Ya itu, harus didik nafsunya Ashabul Kahfi ya. Nah, tadi saya udah jelasin sekilas tentang mendidik nafsu amaro, kemudian lawama, kemudian mulhama. Nanti boleh buka di YouTube-nya ya, ada pengulangan di situ. Pak Dul Karim, Kang Ustadz, masih muda katanya. Siap, lanjut ya. Jadi kunta adalah fi'il madi nakis dengan isim kananya anta. Ma'anya zorof, amri mudhof ilaih, bahwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Kemudian kanat, ini aslinya kanat ya. Ini fi'il madi nakis juga. Nah, domirnya hiya belum bisa menjadi isim kana, maka depannya dibaca isim kana. Al-akwanu. Nah, ini akwan, ini bentuk jama, jadi boleh dipakai mu'anas ya. Fi amrika. Fi-nya huruf jar, amri majrur yang dijirkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ka-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kanatil akwanu fi amrika, ini sebagai jawab iza. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Jadi iza kunta ma'a amrihi kanatil akwanu fi amrika. Masya Allah. Apabila engkau bersama perintah Allah, niscaya semesta dalam perintahmu. Masya Allah. Itu. Jadi jika engkau berada bersama perintah Allah, niscaya semesta berada dalam perintahmu. Gitu. Ya, apa nih Pak Ridwan? Pak Ridwan Nuwani, Pak Ridwan Nuwari. Kok ma'a amrihi? Iya, itu salah ketik ini. Ya, ini salah ketik Pak Ridwan. Jadi ini alif, ini mim, ini ro, ini ha. Begitu Pak Ridwan. Ya, diganti Pak Ridwan. Ini salah ketik nih di bukunya. Jadi tidak nyambung. Ya, oke. Kemudian wa idza, ini wawunya masih atop, idzanya dzaraf bermakna syarat. Karihta nahaihu farrat minka al makarihu. Nah, gitu sampai sini ya. Sampai sini dulu. Nah, kita lihat lagi. Wa idza karihta, dan apabila engkau membenci nahaihu terhadap perintahnya, farrat. Nah, ini farrat ini adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi domirnya hiya, belum bisa menjadi fa'il.
Minya huruf jar, ka-nya domir mutasil sebagai majrur. Maka al-makarihu ini adalah fa'ilnya. Yang dirofakan dengan domah. Begitu ya. Jadi kalau kita artikan, i'robnya dulu, faraj minka alka. Ini sini. Al-makarihu itu adalah jawab idza. Ya. Jadi, dan apabila engkau membenci terhadap larangannya, niscaya pasti lari darimu. Apa yang lari darimu? Al-makarihu, yang dibenci. Jadi kalau kita tidak suka terhadap larangan Allah, maka apa yang tidak suka pada diri kita itu lari. Apa yang tidak suka pada diri kita? Hidup menderita, hidup berpenyakitan, hidup susah, sana sini mentok. Itu akan lari ketika kita tidak berdamai dengan larangan. Tapi kalau kita berdamai dengan larangan, ya udah. Maka apa yang kita benci akan berdatangan. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Apa Pak Ridwan? Nanyain apa lagi Pak Ridwan? Nahaihu. Iya. Begitu ya. Nah, baru di sini aina kunta wa halalta. Dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau menetap. Masya Allah. Ini namanya keterangan zorof makan ya. Iya. Dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau menetap. Nah, gitu. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Jadi, materi hari ini yang perlu kita pahami adalah bahwa perintah itu membawa kebahagiaan dan larangan itu membawa kesengsaraan. Ketika kita dalam perintahnya, maka kebahagiaan pasti mendatangi kita. Dan ketika kita dalam larangannya, maka kesengsaraan pasti mendatangi kita. Nah, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjaga lahir kita dan menjaga batin kita agar tetap di dalam perintah Allah. Nah, begitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan awal. Nah, mana nih? Tuh, jadi kita di sini diperintah yang terakhir tadi ini was'alu wala tas'amu, gitu ya. Jadi janganlah kalian meminta. Kalian mintalah kepada Allah dan janganlah kalian merasa bosan. Jadi permintaan yang kita lakukan ketika memang dari hati itu tidak akan terjadi kebosanan. Ya. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah. Nah, ini siapa nih? User 763. Salam Ustadz, di rumah kami tiba-tiba hewan peliharaan kami mati semua serta lingkungan buram suasana rumah. Oh, begitu. Bu Mulyati amin, Umu Ihsan juga amin, Pak Diwaluya juga amin. Uwa Iwan semesta merespon apa yang kita lakukannya Yai. Ya. Jadi kayak tadi ada yang nanyain kenapa hewan di rumahnya pada mati gitu kan? Itu satu tanda bahwa diri kita itu tidak dekat dengan Allah. Ya. Jadi ketika kita baik-baik hubungan kita dengan Allah, perintahnya kita lakukan dengan baik, maka semesta itu berdamai dengan kita. Ya, jadi itu satu tanda. Ayo perbaiki ya. Kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata berada dalam kondisi larangan Allah.
Nah begitu. Pak Sudarsono, aduh kelewat Pak Sudarsono. Berarti ada korelasi dengan itakillah haitsuma kunta. Ya boleh begitu. Pak Totok izin numpang ilmu Ustadz, monggo Pak Rofi, amin, makasih banyak atas ilmu dan pemahamannya ya. Nah begitulah kira-kira ya Pak Rofi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar. Jadi sekarang kita fokus dengan perintahnya Allah. Kenapa? Karena perintah Allah itu di dalamnya mengikut apa yang kita inginkan. Nah gitu. Jauhi larangan Allah. Karena di dalam larangan itu mengikut apa yang tidak kita suka. Ya. Jadi kalau kita melakukannya, maka yang tidak suka akan mampir. Bahkan bukan hanya mampir, menetap. Nah itu masalahnya ya. Mudah-mudahan kita tetap menggunakan lahiriah kita dan batiniah kita untuk taat kepada Allah. Temiswer, apa ini? Tak malu dima tak lamun. Masya Allah. Ana bersaksi yang menyimak. Aduh kelewat. Mas Ray, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Wiwin masih ada. Pak Muhammad, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah. Ana bersaksi yang menyimak kajian indah ini adalah orang-orang yang diberi jalan terang. Amin. Amin Temiswer. Pak Hamid 60, amin. Mantap Pak Yai. Siap Pak Hamid 60. Seger. Mas Sabarsa Temiswer mantap. Bu Wiwin amin. Pak Tafsir amin. Aduh, Cep Kiki, Pak Supri, Pak Muhammad, Wak Iwan, Mbak Muhani, Bunda Aik masih Bun. Pak Dul Karim, Masya Allah. Amin, ya Rob. Bunda Aik, amin. Umu Isan juga masih ya, amin. Sampai selesai Umu, mudah-mudahan ya. Tadi siapa tadi kelewat ya. Kemudian Rinaya, Mbak Rinaya, Abah Oji, siap Mbak Malia juga hadir, alhamdulillah. Om Anissa, alhamdulillah. Cap Kiki, nangis Kang Ustadz, subhanallah. Mudah-mudahan hatinya lembut. Azhar Abdullah, alhamdulillah, Masya Allah. Umu Isan, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Pak Iqbal, amin sekali ya. Masalah ada sekalinya. Kemudian Pak apa ini? Pak Sujinwu, lanjut Pak Ustadz. Waduh, ini waktunya Pak. Kita cukup dulu hari ini ya. Time Iswar, Cep Kiki, Masya Allah, getar hatinya Ustadz, subhanallah. Kemudian Halal Bos, Subhal Khair, Masya Allah. Mas Ray, terima kasih. Munadi Akhirat, terima kasih. Pak Sujinwu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Sujinwu istiqomah ya, mudah-mudahan. Pak Tafsir Syukron Yai, Kang Dendo, untung Yai yang bahas. Kalau baca sendiri saya langsung bikin daftar permintaan. Siap Kang Dendo. Pak Eho Setor juga hadir hari ini ya. Pak Adi Waluyo sampai selesai. Cing Ato, terima kasih guru. Masya Allah. Cing Ato sampai selesai. Pak Rudi. Alhamdulillah Pak Rudi. Kemana aja nih Pak Rudi lama nih. Pak Muhammad. Oke. Kemudian Pak Ahmad Rifai. Om Anissa. Oke. Pak Rudi sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Ustaz Nur Rahman sampai selesai. Mbak Muhani. Oke. Terima kasih. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pak Azman juga hadir sampai selesai ya. Terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Pak Azman sehat selalu Pak Azman. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang serta barokah. Amin. Pak Tafsir amin. Pak Muhammad amin. Amin. Pak Abdul Hamid amin. Nok Musna juga amin. Cep Kiki amin ya Rabbal Alamin. Ya Masya Allah. Wa Iwan. Doain saya ya Yai. Siap. Mbak Eti Surihati. Amin. Bu Wiwin. Amin. Bu Maimunah juga amin. Pak Inurdin amin. Terima kasih. Sedikit tapi ngeresep. Sahabat tadi. Alhamdulillah matur nuwun Pak Hadi Waluyo. Pak Mahmud Al-Bajari. Jika seseorang merasa dalam pengawasan muraqabah, insya Allah akan bertambah ketaatan. Amin. Insya Allah. Kemudian Ustaz Rahman Qabil tuh ya. Mbak Eti Suryati, terima kasih ya. Time Iswar ya Allah, kemana ayahanda? Masya Allah.
Pak Haji Mamat katanya ada, cuman nggak bisa masuk katanya. Masa bersama matur nuwun. Ustaz Azhari, terima kasih Pak Ustaz. Halus ilmunya, Masya Allah. Mas Ray Manceb, Yai, oh, Manceb, ya, oke. Mana di akhirat, terima kasih ilmunya Ustaz. Kang Deddy Rustandi, atur nuhun Pak Yai ilmunya. Pak Abdul Hamid, semoga Pak Ustaz sehat selalu. Amin. Azhar Abdullah, mohon izin Tuan Guru, mangga Azhar Abdullah. Mudah-mudahan Allah pertemukan nanti di bulan Agustus ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Masya Allah. Pak Ustaz Nur Rahman, semoga Kang Yai selalu sehat, walafiat, dan keluarga. Amin. Pak Hamid 60, amin. Masya Allah. Kita tutup dulu ya. Azhar Abdullah, insya Allah ta'ala. Masya Allah, nanti kita dipertemukan Pak Muhammad ya. Masya Allah, dengan Azhar Abdullah. Nanti saya pertemukan dengan Ustadz Azhari, Pak Hamid 60, Kang Haji Mamat, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Munadi akhirat juga bisa dipertemukan. Begitu ya Munadi akhirat. Pak Muhammad, insya Allah Ustadz, amin, amin, Masya Allah. Temismer, semoga Agustus diberi apa ini kedekatan apa deh. Munadi akhirat, amin, doakan Ustadz, Masya Allah. Mas Ren siap, kita doakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kata Mas Rai ya. Om Anissa, waalaikumsalam warahmatullah. Bunda Aik siap, Bunda Aik ya. Kita tutup insya Allah minggu depan kita minggu depan besok ya, mudah-mudahan Allah lanjutkan lagi ya. Semoga Agustus diberi kedekatan jasmani dan dengan aroma ketaatan dan kelezatan batin karena Allah subhanallah. Bahasanya sudah bahasa Fathur Rabbani, Masya Allah. Tapi harus sukses selalu ya. Bahasanya sudah bahasa Fathur Rabbani, Futhul Ghaib ya. Udah bahasanya udah beda, Masya Allah. Kang Deno, Agustus kita kumpul yuk, balap karung. Pak Muhammad siap ya. Mas Ray, legitnya ketaatan ya, Masya Allah. Ustaz Nur Rahman, temis bermantap. Amin ya Allah. Munadi akhirat, Kang Dendo, waduh ya. Munadi akhirat nggak bisa dong ya kan, balap karung ya. Kang Dendo yuk Kang, kata Pak Muhammad ya, Masya Allah. Kita tutup dengan doa. Tadi udah doa belum ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oh, udah doa ya kalau nggak salah. Pak Abdul Hamid, syukron Pak Ustadz, ilmunya mohon izin. Pak Johan, saya ikut balapan karung di mana? Siap Pak Johan ya. Kang Deddy Rustandi juga amin. Bu Maesaro amin. Om Anissa amin ya Rabbal Alamin. Bu Wiwin 2 kali doa. Tidak apa-apa Bu Wiwin. Semakin banyak semakin baik. Gitu ya Bu. Cing Ato, ngopi dulu guru. Siap. Hari ini kebetulan lagi libur ngopi. Cing Ato ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Pak Johan Caniogo, Pak Haji Mamat, jadikan kopi Agustus. Jadikan ngopi Agustus. Oh, Masya Allah. Tapi surat turun Ustadz kajiannya. Munadi akhirat Bu Wiwin. Sampai pakai emot. 9 Muharram. Bu Wiwin, betul saya izin. Pak Diwaluyo nggak bisa balap karung. Balap kerupuk bisa ya, makan kerupuk siap. Kang Deddy Rustandi, besok Asyura. Siap. Cukup hari ini kita tutup ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Kang Haji Mamat, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Ya, hari ini beliau tidak bisa masuk katanya ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Terima kasih Mbak Muhani. Bu Wiwin, ada undangan summon, siap